Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aktarisa dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782090. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membuat hands-on lab 2 untuk install Docker dan konfigurasi untuk mata kuliah administrasi sistem jaringan. Di sini kita diminta untuk menginstal Docker dan konfigurasinya, dan di sini ada step by step yang perlu kita ikuti. Nah, ini sebelumnya saya sudah apt update, saya sudah mengupdate repositorinya. Di sini sudah terupdate juga. Oke, kita langsung aja. Di sini kita install package. Gitu deh, ini kita install package-nya. Ini kita sudah masuk ke mode root, jadi kita nggak perlu ketikkan perintah sudah lagi apt, langsung aja install apt install apt transport. Ini jangan sampai typo, https apt install apt transport https curl software. Sebelumnya saya nggak bisa menggunakan putih, makanya saya di Ubuntu-nya karena ada bisa masuk ke putih. Properties common curl software properties. Oke, ini kita install dulu ini package. Selanjutnya di sini kita masukkan Docker repositorinya ya. Ini sih ini sebenarnya sama aja kayak install di Dockernya ya. Cuman ini https download Linux Ubuntu. Ini untuk perintah di Linux Ubuntu. Oke, ini cukup panjang. Oke, kita tunggu aja sampai selesai. Jadi kita ada yang ini sekarang ini ya. Kalau fssl https download docker.com Linux Ubuntu gpg sudo gpg more us share keyrings docker min arsip rc keyring gpg. Benar, file user. Selanjutnya yang ini ya. Oke. Dep
dpkg print arsitektur SciCnet by user share keyrings Linux Ubuntu LSP sudo ini di etc apt ini source list minde docker list dev null kita update lagi. apt update. Ini untuk kita make sure kalau installnya itu sudah benar. Ini kita lihat repository ini. Nih, berarti kalau misalnya benar, ini untuk outputnya. apt change policy docker wow. Nih ya, versionnya 5. Kita lihat dulu versionnya. 5, 20, 10. 500, benar 500, terus 500 HTTPS, Docker, Linux, Ubuntu, Noble, AMD, benar ya. Selanjutnya kita apt install Docker nah ini kan untuk kecil, coba kita install oh salah ini
lokasi, harus ada lokasinya. Docker dong. Nih, Docker. Continue. Oke, kita tunggu sampai selesai. Setelah itu kita cek apakah statusnya tuh sudah ada nih. Nanti kalau misalnya benar statusnya, dia akan menampilkan output seperti ini. Docker service, Docker application container engage. Lokasinya itu di sini yang tadi kita masukkan. Yang tadi kita masukkan di sini. Terus aktif di sini, sudah aktif. Oke, nanti kita tunggu. Nah, ini step pertama itu untuk installing Docker-nya. Step kedua di sini ada apa tadi? Executing the Docker command. Ini option aja. Ini option ya. Ini running Docker-nya. Ini untuk push. Installing Docker dan konfigurasi. Oke, ini kita ikutin aja step by stepnya yang ada di sini yang dicontohkan. Nah, kita cek systemctl status Docker. Nah, di sini nggak aktif ya Docker-nya. Nah, di sini kita start dulu Docker-nya. System start Docker. Nah, ini udah running juga. Udah enable. Sama ya, tuh tadi belum di start. Selanjutnya kita ke sini. Kita tunggu sampai ininya selesai. Nah, di sini di tutorial yang kedua, di step kedua ini kita menjalankan tanpa sudo. Di sini kan memang saya sebelumnya sudah masuk ke rootnya, sudah masuk ke sudonya, jadi kita tidak perlu menggunakan sudo lagi. Kan ya, secara default Docker perintah tersebut itu hanya dapat dijalankan oleh perintah root atau pengguna dalam grup Docker yang secara otomatis dibuat selama proses install Docker. Nah, jika kita itu menjalankan perintah Docker tanpa menambahkan awalan sudo, kita akan mendapatkan output yang seperti ini. Nah, jika kita menggunakan sudo untuk menjalankan di Docker, pengguna kayak gini, pengguna kita ke Docker group gini ya.
kau nggak mau end sih? Masih berjalan. Nah, ini kita bisa langsung sini aja, kita menggunakan perintah docker nih, ini sama aja kita konfigurasi ya. Nah, yang pertama ini penggunaan docker terdiri dari memberikan serangkaian opsi atau perintah yang diikuti dengan argumen. Nah, sintaksnya itu seperti ini. Docker option command argument. Nah, di sini kita untuk melihat perintah, kita klik docker. Ini kenapa? Nah, udah kita langsung ke sini aja. Coba ya, docker. Ini kalau udah terinstall ya dockernya, udah terinstall, ini juga udah aktif running. Tuh. Oke, docker option command argumen. Nah, dia coba docker aja, docker. Nah, ini perintah docker, dia menampilkan daftar subprint nih di sini. Ini nggak bisa di scroll ya ke atas. Docker command help. Outputnya seperti ini nih. Attack, build, commit, cp nih, betul ya. Coba kalau kita ini ya, ini kita ketikkan ini docker subcommand help, sama aja ya. Waduh, baterainya habis. Izin ngecas, mohon maaf. Maaf tadi ada kendala. Oke, kita lanjutkan. Ini kita untuk melihat, sama aja ya. Nah, selanjutnya di sini ada docker info, yaitu untuk melihat informasi seputar docker. Docker info. Nah, ini seputar docker di sini. Nih, yang nih di sini namanya Erlisa, memorinya terus OS type di sini seputar tentang Linux yang kita gunakan. Oke, selanjutnya di step 4 ini working with Docker image. Di sini bekerja dengan Docker image-nya. Kontainer Docker ini tuh dibangun dari image Docker.
Docker secara default Docker itu mengambil image dari Docker Hub, sebuah registry managed by Docker dari Docker. Nah, jadi siapapun yang dapat mengghosting image Docker mereka di Docker Hub. Nah, sehingga sebagian besar aplikasi yang didistribusikan oleh Linux itu yang kita butuhkan itu memiliki image yang di hosting dari sana. Nah, di sini kita untuk memeriksa apakah kita itu bisa mengakses dan mendownload image dari Docker Hub, kita menggunakan perintah docker run hello world. Coba ya, docker run hello world. Nah, ini error nih. Coba mungkin typo ini ya. Nah, baru ya. Hello from Docker. Nih, hello from Docker. Terlihat the Docker client content. Oke, ini udah betul. Jadi output ini yang menunjukkan hasil output yang benar. Nah, Docker yang awalnya tidak menemukan hello world di image secara lokal, jadi ia akan mendownload dari image dari Docker Hub yang merupakan repository default. Setelah image di-download, Docker itu akan membuat kontainer dari image tersebut, dan di aplikasi di dalam kontainer dijalankan menampilkan pesan hello world. Jadi kita bisa mencari image yang tersedia di Docker Hub dengan menggunakan Docker perintah beserta kita mencari search perintahnya. Misalnya kita mengetikkan di sini docker search Ubuntu. Docker search Ubuntu. Nah, di sini kalau kita di Docker Hub-nya, kita langsung search aja, kita langsung ketik Ubuntu nih. Name-nya description, Ubuntu-nya Ubuntu is Debian based, terus Ubuntu Squid. Oke ya. Jadi pada kolom resmi menunjukkan citra yang dibuat dan didukung oleh perusahaan di balik proyek tersebut. Nah, setelah kita mengidentifikasi citra yang ingin kita gunakan, kita dapat mendownload ke PC atau ke komputer dengan menggunakan perintah pull. Seperti ini ya. Ini sama aja kayak di Docker Hub. Kalau di Docker Hub kan gak langsung perintah, kita langsung ketik search terus kita langsung docker full kayak gitu. Nah, ini ya. Setelah after
apa nih, after image kita download, kita kemudian menjalankan kontainer menggunakan menggunakan gambar atau image yang kita download dengan run sub perintah tersebut. Nah, seperti yang kita contohkan ya pada Hello World. Jika gambar belum kita download, image belum kita download, ketika saat Docker perintah dijalankan dengan run perintah tersebut, nah klien Docker akan lebih dahulu mendownload image menggunakan kontainer tersebut. Coba nih ya, Docker image. Nah ini ya. Nah seperti ini. Yang udah kita download nih. Ada Eclipse, Mosquito, Hello World yang barusan, InfluxDB itu yang sebelumnya saya download, Node-RED, Portainer, dan Ubuntu. Itu yang sebelumnya memang sudah saya download. Nah, nantinya di dalam kontainer image yang kita gunakan, yang kita jalankan, itu dapat kita modifikasi dan digunakan untuk menghasilkan image baru, yang kemudian dapat kita unggah. Nah, dengan istilah push. Selanjutnya, di sini kita running Docker container. Nah, kontainer Hello World yang kita jalankan pada langkah sebelumnya adalah contoh kontainer yang berjalan di dalam dan keluar setelah mengirimkan pesan uji. Nah, kontainer dapat jauh lebih bermanfaat daripada itu dan dapat bersifat interaktif. Pada dasarnya, kontainer mirip dengan mesin virtual, hanya saja lebih hemat sumber dayanya. Oke, sebagai contoh di sini kita jalankan sebuah kontainer menggunakan image Ubuntu, kombinasi switch int switches memberikan akses sel interaktif ke dalam kontainer. Docker run Ubuntu. Nah, tampilan command prompt kayak gini ya, tampilan command prompt-nya. Nah, di sini berubah mencerminkan fakta bahwa kita sekarang bekerja dalam kontainer seperti ini. Sama ya. Nah, di sini juga ada note-nya. Note untuk kontainer di dalam command prompt. Dalam contoh ID-nya yaitu 27E6 ini FACE4. Nah, di sini kita membutuhkan ID kontainer tersebut untuk nantinya kita identifikasi kontainer saat ingin kita menghapusnya. Sekarang kita bisa jalankan perintah apapun di dalam kontainer. Contohnya di sini kita tidak perlu menambahkan awalan ini kita perintah apapun pada sudo karena beroperasi di dalam kontainer sebagai pengguna root. Jadi kita langsung aja nih. apt di sini dong. apt update. Nah, ini kita langsung aja. Terus kemudian kita install apapun dalam bentuk di dalamnya nih. Ini kita install ini ya, Node.js. Nah, ini tuh menginstal Node.js di dalam kontainer dari repositori resmi Ubuntu. Sebagai instalan selesai, verifikasi bahwa Node.js itu telah terinstall. Coba ya. apt install
Node.js. Oke. Nah, ini untuk kita melihat versi number yang tersedia di terminal kita. Ini not minv. Oke, kita tunggu sampai selesai. Outputnya di sini version numbernya 229 ya. Kalau punya saya di sini 18.19.1. Jadi perubahan apapun yang ada di dalam yang kita buat di dalam kontainer hanya berlaku untuk kontainer ini tersebut. Nah, jadi untuk keluar dari kontainer kita perlu exit dari promnya. Selanjutnya, nah coba kita exit ya, exit. Nah, ini udah keluar ya dari kontainer. Selanjutnya di tab 6, di sini kita mengelola kontainer Docker. Setelah kita menggunakan Docker untuk beberapa waktu, kita juga memiliki banyak kontainer yang berjalan, yang aktif berjalan dan tidak aktif di komputer kita. Nah, untuk melihat kontainer yang aktif, kita bisa menggunakan Docker PS. Docker PS. Nah, di sini Docker PS container image. Nih, container image yang aktif itu ini ya, Node-RED, Mosquito di sini. Nah, dalam kontainer dari mana nih? Nih, 2 kontainer, satu dari Word image dan satu lagi dari Ubuntu image. Kedua kontainer tersebut itu sudah tidak lagi berjalan, di sini udah nggak ada, tapi masih ada di sistem kita yang berjalan Mosquito dan Node-RED. Untuk melihat kontainer itu aktif dan tidak aktif, kita bisa menggunakan Docker PS-A. Docker PS-A. Nah, ini. Nah, statusnya nih. Mosquito ini. Mosquito. Nah, ini hello world 10 menit yang lalu. Kita tambahkan dan keluar 10 menit yang lalu. Nah, di sini untuk melihatnya. Nih, untuk melihat kontainer yang berhenti, kita gunakan Docker start. Nah, kita ikuti dengan ID kontainer dan nama kontainernya. Coba ini kita lihat. ID kontainernya di sini. Nih ya, coba kita start lagi. Docker start. ID-nya di sini yang hello world 7C 6E 4141 4. Error, ini salah kayaknya. 72. Betul kok nih. Mana ya? Takut salah nih. Salah nih.
7C F 7C F 3B 12B 1912 7C F 3B 12B 19. Nah ini Docker start, betulkah ini? Coba kita cek lagi. Belum. Coba Docker PS min I L. Ini dia. Betul kan? 72 berarti. Salah ya? 72 E6 E41 face. Kok salah? Valid container. Valid container. Oh, nggak ada C-nya. E6 E41. Coba jalankan. Nah, ini udah benar. Terus di sini kita untuk menghentikan kontainer. Cerah banget. Untuk menghentikan kontainer kita bisa menggunakan perintah stop docker dengan namanya gini ya. Stop docker gini. Misal kita mau memberhentikan not read, stop docker not read gitu. Terus di sini untuk menghapusnya rm. Nah, kalau kita sudah tidak lagi membutuhkan kontainer tersebut, kita bisa menghapus dengan docker rm, nama dockernya apa, terus nama dockernya apa, terus kita gunakan docker psa lagi untuk perintah untuk menemukan perintah id dan nama kontainer yang terkait dengan hello world pada image. Terus di sini kita juga bisa memulai kontainer baru dengan memberikan nama min ya, switch atau opsi ini rm. Opsi ini untuk membuat kontainer yang akan kita hapus dari dirinya sendiri saat kita hentikan. Terus untuk kita melihat docker run help itu perintah untuk informasi lebih lanjut tentang opsi ini di dalam opsi ini dan lainnya. Nah, kontainer juga bisa diubah menjadi image yang dapat kita gunakan untuk membangun kontainer baru. Oke, selanjutnya di sini kita commit change in a container to a Docker image. Kita menerapkan perubahan dalam kontainer ke citra Docker. Nah, saat kita menjalankan image Docker, kita juga bisa memodifikasi dan menghapus file seperti halnya pada mesin virtual mesin. Perubahan yang kita buat hanya berlaku untuk kontainer tersebut. Nah, kita juga bisa memulai dan menghentikan, tetapi setelah kita menghancurkan dengan docker rm, menghapus dengan docker rm perintah tersebut, perintah ini docker rm, perubahan itu akan hilang selamanya. Bagian ini tuh akan menunjukkan cara menyimpan status kontainer sebagai citra
sebagai Docker baru. Selain itu, kita juga menginstal Node.js di dalam Ubuntu Container. Jadi sekarang kita memiliki kontainer yang berjalan di atas sebuah image, tetapi kontainer tersebut itu berbeda dari image yang kita gunakan untuk membuatnya. Namun, kita mungkin ingin menggunakan kembali kontainer Node.js ini sebagai dasar untuk image baru di kemudian hari. Kemudian kita terapkan perubahan ke instance image Docker baru menggunakan perintah ini. Nah, di sini untuk opsi M kita gunakan untuk pesan commit yang membantu kita dan orang lain untuk mengetahui perubahan yang telah kita gunakan. Sedangkan min A untuk kita gunakan sebagai menentukan penulis. Terus container ID itu adalah nama pengguna Docker Hub yang kita catat sebelumnya di dalam tutorial saat kita memulai sesi Docker interaktif, kecuali kita membuat repositori tambahan di Docker Hub. Biasanya repositorinya dengan nama pengguna Docker username kita. Coba ya, kita yang ini dulu. Nih ya, yang untuk ini menambahkan Node.js Docker commit min m add Node.js min a kita ikutin aja ya. D9 B100 F2 F6 36 D9 B100 F2 F6 36 Sami Ubuntu JS. Error. Nah, ini kontainernya yang salah. Kita lihat Node.js. Di sini Node.js nggak ada ya. Coba kita jangan Node.js. Hello world ya. Hello. Tujuh dua 41 phase 4-nya. Hello. Ini reposit apa namanya? Repository option. Oh, di sini masih. Coba kita lanjut aja deh. Nah, ini kan ketika kita udah commit image-nya, image baru itu akan disimpan di lokal komputer kita yang nantinya dalam
kita akan mempelajari cara untuk push image ke registry Docker seperti Docker Hub agar orang lain akan dapat mengaksesnya. Terus di sini dengan menampilkan kembali daftar image Docker, kita bisa melihat image baru serta image lama, Pak. Coba ya. Docker image. Tuh. Node.js di sini nggak masuk ya. Lanjut aja deh. Di sini push ya nih yang ke-8. Push Docker image to Docker repository. Nah, di sini di next next langkah selanjutnya setelah kita menambahkan atau membuat image baru dari image yang sudah ada terus kita membagikan dengan beberapa pilihan seleksi pilihan teman-teman yang kita pilih, terus seluruh word di Docker Hub atau registry Docker lainnya yang kita miliki aksesnya. Untuk push atau mengunggah image ke Docker Hub atau registry Docker lainnya, kita harus memiliki akun di Docker Hub tersebut. Nah, di sini pertama kita login dulu ke Docker Hub-nya. Docker, coba ya. Coba Docker Hub, Docker login Docker registry ya, username kita Okta R Lisa, ada nggak? Nah nih, passwordnya apa? Okta. Apakah benar? Error. Saya lupa nih ininya. Nah, pokoknya gini ya. Coba. Pokoknya nih, kalau kita udah login nanti ada passwordnya, kita masukkan password yang benar. Nih kan kita diminta untuk autentikasi menggunakan Docker password dong. Nah, jika kita memasukkan kata-kata sandi yang benar, autentikasinya akan berhasil. Jika salah nih kayak gini, error. Ini apa ya passwordnya? Nah, ini salah. Nah, ini kalau kita mau push kita mau push Ubuntu Node.js. Nanti di ininya seperti ini. Coba kita buka Docker. Nah, ini ya, coba. Oke, nanti seperti ini nih. Oke, kita buka dulu apakah Docker saya bisa terbuka. Nah, nih. Ini ya, Dockernya.
Oke, ini kita melihat dulu. Nah, ini ketika kita push Docker-nya. Nih, mana dia? Nih, ketika nanti login akan diminta password yang benar. Kalau udah benar, ketika kita mau push ke Docker, di sini ada perintah nih, push Docker registry, nama username kita, terus image Docker image yang akan kita post di sini. Misalnya di sini kita post Sami, di sini yang mau kita push yaitu Node.js. Nah, nanti kita push kayak gini, terus nanti di Docker repository-nya di sini ada nih seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait install Docker di Linux Ubuntu dan konfigurasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.